Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pemirsa podcast Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman, membahas seputaran dunia pengawasan pemilu 2024. Nah, Panwascam atau pengawas kecamatan adalah corong dari Bawaslu, corong utama dari Bawaslu untuk melakukan pengawasan. Nah, kali ini kita mendatangkan narasumber dari pengawas kecamatan tersebut. Di samping saya sudah ada salah satu pengawas kecamatan di kecamatan Enam Lingkung ya Ajo ya, Ajo Masril. Di samping kiri saya juga sudah ada pengawas kecamatan dari Batanganai, Dayat. Nah Jo sama Dayat, kita sedikit bercerita tentang dunia pengawasan pemilu. Pada saat ini, sekarang ini tahapan-tahapan pemilu sudah jalan. Salah satunya tahapan yang akan datang ini yaitu tahapan kampanye. Ya, tahapan kampanye juga, tahapan DPTB, DPK juga sudah berjalan. Nah, sedikit saya mengulik-ngulik tentang putaran-putaran tahapan-tahapan kampanye yang telah berjalan tersebut. Sejauh ini apa sih yang telah dilakukan oleh kecamatan sendiri atau pengawas kecamatan sendiri mengenai sosialisasi, mengenai aturan-aturan kampanye dan aturan-aturan yang tahapan-tahapan yang telah berjalan ini? Dari Ajo Masril sendiri seperti apa? Begini ya, John Ri, pelaksanaan pemilu Pilpres 2024 akan terlaksana lebih kurang 4 bulan 5 bulan ke depan. Ya. Makanya KPU dan jajaran sampai ke bawah, Bawaslu sampai jajaran ke bawah terus melakukan kegiatan-kegiatan mengenai penyongsongan kegiatan pemilu tersebut. Kami di Enam Lingkung selalu melakukan sosialisasi ke tengah masyarakat, baik itu melalui ada agenda-agenda yang ada di pemerintah daerah. Di kantor camat kami lakukan sosialisasi dalam rangka ada acara apel gabungan. Kemudian kami juga selalu melakukan sosialisasi kepada sekolah-sekolah. Sekolah juga pemilih pemula ya. Pemula. Perlu Anda ketahui bahwa persentase pemilih pemula itu sangat tinggi. Sangat tinggi presentasinya di data yang ada di KPU. Makanya kami lakukan sosialisasi masyarakat tentang pendidikan politik tentang pemilih pemula generasi Z, yang mana itu sangat menentukan arahnya suksesnya penyelenggaraan pemilu depan. Kemudian kami juga melakukan kegiatan-kegiatan semacam ini juga di warung-warung, di kedai-kedai, istilahnya di Padang Pariaman. Karena Padang Pariaman terkenal dengan Ciloteh Lapau. Kita tidak perlu menyediakan suatu lokasi semacam karena ada lokasi-lokasi pengumpul masyarakat itu. Iya. Bagi itu laki-laki itu sering bapak-bapak. Biasanya ngobrol politiknya di sana. Ya, benar itu. Kenapa kita harus melakukan itu? Pertama, kita harus menyampaikan bahwa apa tahapan yang dilakukan sekarang, yang sampai mana tahapan pemilu 2024 ini terlaksana sampai hari ini. Kemudian kita juga mengajak masyarakat untuk ikut mensukseskan pemilu ini, karena kita berdampak akan partisipasi masyarakat yang lebih tinggi. Karena tahun-tahun kemarin, pemilu kemarin sekitar 60%, target kita lebih khusus di Enam Lingkung ya. Jadi ini yang penting kita lakukan secara berkala, melibatkan semua yang ada jajaran kami di Enam Lingkung. Kita juga melibatkan PKD kami untuk berperan aktif pada kegiatan-kegiatan yang ada di nagari-nagarinya masing-masing. Iya. Karena apa? Karena kita sebenarnya secara aturan itu kita juga harus melaksanakan tugas, kewajiban dan kewenangan kita bukan hanya dalam melakukan pengawasan. Juga kita berkepentingan untuk mensukseskan pemilu ini, meningkatkan partisipasi masyarakat. Kemudian menciptakan pemimpin-pemimpin yang bermutu, yang berkompeten untuk ke depan. Mungkin itu dulu Pak Andi. Oke, Pak Masril. Setelah itu seputaran tentang pengawasan di Enam Lingkung sendiri. Nah, Kecamatan Batanganai sendiri itu gimana, Dayat sendiri? Bagaimana? Apa sih yang telah dilakukan dari Kecamatan Batanganai untuk dunia seputaran dunia pengawasan pemilu 2024? Terima kasih Ajo. Bahwasanya kita sebagai tahu tahapan kampanye dan tahapan PPTB itu akan dipisah. Kalau kita melihat pada mengacu pada
PKPU nomor 15 tahun 2003 tentang kampanye pemilihan umum, bahwasanya setiap peserta pemilu Ya. itu boleh melakukan sosialisasi dan pendidikan politik sebelum masa kampanye. Dengan catatannya apa? Dengan catatan memberitahukan surat terlebih dahulu, kepada Bawaslu dengan jajarannya, artinya Bawaslu Kabupaten, Bawaslu Selatan, PKD. Penyelenggara ya. Itu dengan KPU-nya, KPU dengan jajarannya. Ya. Kemudian ada catatan itu. Dan pelaksanaan sosialisasi pendidikan politik itu dilaksanakan secara pertemuan terbatas. Pertemuan terbatas itu dilaksanakan ada ruangan tertutup atau secara daring. Apa yang harus dilakukan di sana? Yang dilakukan di sana hanyalah sekedar sosialisasi tentang materi apa yang dilaksanakan oleh peserta tersebut. Internal berarti. Tidak ada unsur ajakan. Namun dalam hal itu kami juga menghimbau melaksanakan seperti dikatakan oleh Padang Pariaman dan Nako Mauta. Nah, kami selalu melakukan kegiatan pelantang ngopi. Apa itu pelantang ngopi? Pelantang ngobrol pemilu. Nah, pelantang ngobrol pemilu itu kita selalu laksanakan masing-masing PKD atau pengawasan sendiri di tempat daerah masing. Duduk di laptop, bicara tentang pemilu, apa hal yang dilarang dalam pada masa kampanye, ada apa hal dilarang sebelum masa kampanye. Itu kami jelaskan. Seperti contohnya, seperti sebelum masa kampanye. Sebelum masa kampanye itu ada prosedur yang harus dilalui oleh peserta pemilu jika ingin melakukan sosialisasi pendidikan politik. Begitu juga pada masa kampanye. Ada hal-hal yang dilarang seperti apa? Seperti ini. Netralitas ASN. Netralitas ASN itu tidak boleh melakukan keterlibatan dalam kampanye. Seperti apa lagi? Perangkat nagari atau wali kota itu tidak boleh melakukan kampanye. Apa undang dasarnya? Kalau dalam undang perangkat nagari itu undang-undang tahun 2012 tentang desa. Kalau tentang ASN itu undang nomor 5 tahun 2012 tentang ASN. Nah, begitu juga perangkat lain yang dilarang oleh kegiatan tersebut. Kegiatan itulah yang kami lakukan. Kemudian kami lakukan memanfaatkan media sosial. Media sosial itu sebagai edukasi, memanfaatkan potensi yang ada sekarang, seperti membuat video, menyampaikan pamflet-pamflet terkait tentang produk hukum yang melarang atau pada masa pemilu atau Nah, karena generasi Z sekarang ini lebih condongnya kepada tontonan-tontonan video-video seperti itu ya. Jadi inisiatif dari Bawaslu atau Panwaslu sendiri meningkatkan kembali media sosial seperti itu. Nah, sejauh ini bagaimana sih respon dari masyarakat setelah adanya program-program seperti itu di Kecamatan Inamlikun dulu? Gimana? Sebenarnya begini, ya. Apapun itu yang berkaitan dengan pemilu itu sudah ada diatur dalam PKPU, Undang-Undang Pemilu, Perbawaslu, surat edaran segala macam. Tetapi hal-hal ini tidak nyampai kalau kita tidak melakukan sosialisasi, tidak menyampaikan informasi berkaitan dengan pemilu. Makanya kalau kita secara rutinitas melakukan ini, insya Allah ini akan masyarakat itu akan tertarik, akan ikut basis pemilu ini. Ini kan kemarin juga kita di Inamlikun juga setelah melakukan pemetaan kerawanan. Kenapa ini harus dipetakan? Karena kita juga mengantisipasi bahaya-bahaya, gesekan-gesekan, kecurangan-kecurangan yang akan terjadi di depan mata kita. Ini penting kita lakukan. Terkait apa respons masyarakat? Respon masyarakat itu sangat antusias sebenarnya. Kalau kita menyampaikan sosialisasi tentang pemilu itu lebih gamblang, lebih mudah dipahami dengan cara-cara yang program-program menarik tadi komunikatif. Sebagai contoh sampaikan saya tadi bisa di istilahnya pemilu ngopi, ngobrol pemilu segala macam. Itu dengan cara-cara yang unik, menarik. Ini bisa kita kemas bisa kemas di tingkat kecamatan. Bagaimana minat masyarakat, antusias masyarakat itu akan kita bangun supaya mempergunakan hak politiknya untuk digunakan pada Februari itu. Karena apa? Karena masih banyak masyarakat kita yang merasa lebih baik pilih karena tidak ada hubungan secara kepribadian masyarakat itu. Tetapi kalau kita melakukan ajakan, himbauan, karena suatu suara itu sangat menentukan untuk masa depan kita. Itu yang meningkatkan partisipasi masyarakat jadi dengan cara-cara unik, dengan cara-cara menarik seperti yang tadi yang disebutkan tadi. Iya, gini ya, bisa mungkin kita kemas dalam acara-acara keagamaan, mungkin kita bisa kemas dalam acara-acara kesenian tradisional, mungkin dari kegiatan-kegiatan ibu-ibu PKK kita, kegiatan yang ada di nagari dan kecamatan, kita bisa ikut minta waktu untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Ini mungkin dapat bermanfaat untuk depan.
Oke, baik. Di Kecamatan Batanganai sendiri, mungkin kecamatan yang lebih banyak pemilihnya gitu kan. Antusias masyarakat sendiri mengenai program-program yang telah dilakukan itu sendiri seperti apa? Terima kasih Hajo. Nah, kita lihat bahwasanya Batanganai itu adalah masyarakat heterogen. Kita ketahui masyarakat heterogen adalah masyarakat yang bervariasi. Ada situ sebuah kampung namanya agama Protestan, ada agama itu dengan perbatasan Kota Padang. Itu ada campuran, ada Akulturasi berarti. akulturasi di sana. Nah, tentu ada berbagai respon masyarakat. Salah satu respon masyarakat saya lihat ketika melakukan sosialisasi terkait pengawasan pemilu tersebut itu sangat baik. Mengapa seperti itu? Contoh dalam hari Sabtu kemarin itu kami melakukan sosialisasi tentang pencegahan politik uang. Itu dilaksanakan oleh Forum Anak Nagari Kasang. Salah satu keterlibatan anak negara itu adalah satu indikator bahwasanya pentingnya pemuda-pemuda hari ini. Masyarakat sendiri yang terlibat ya. Melibatkan terkait tentang pencegahan politik uang. Diundanglah kami gitu pada hari Sabtu itu. Memberikan solusi pencegahan bagaimana sih politik uang tersebut. Apa dampaknya? Kita jelaskan. Lalu apa efeknya bagi peserta pemilu? Tentu ada efeknya dan denda pidana. Mungkin itu. Oke, baik. Sebanyak kita ngobrol-ngobrol tentang dunia pengawas, program-program unik, program-program menarik mengenai seputar dunia pengawasan dari kecamatan, beberapa kecamatan yang ada di Padang Pariaman. Tidak hanya Enam Lingkung, tidak hanya Batanganai, juga kecamatan-kecamatan lain telah melakukan program-program yang menarik mengenai seputaran dunia pengawasan partisipasi, sosialisasi kepada masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat untuk memilih di pemilu 2024 nanti akan meningkat sejauhnya. Ini juga membantu kinerja dari KPU sendiri untuk meningkatkan partisipasi masyarakat tersebut. Nah, pemirsa podcast dimanapun Anda berada, itu sedikit dunia seputar cerita-cerita kita mengenai seputar dunia pengawasan di tingkat kecamatan. Mungkin untuk besok-besoknya kita akan mengundang kecamatan-kecamatan lain untuk ngobrol mengenai apa sih yang telah dilakukan kecamatan-kecamatan atau pengawas kecamatan di kecamatannya masing-masing mengenai pengawasan ini gitu. Untuk saat ini terima kasih kepada Dayat dari Batanganai dan juga Haji Masril yang telah meluangkan waktunya untuk di podcast Kabupaten Padang Pariaman ini. Kita tutup dulu dan kita lanjutkan untuk kedepannya episode-episode selanjutnya tentang seputaran dunia pengawasan pemilu. Saya Andri Saputra atau Ajo Awai mengucapkan banyak maaf kalau ada kesalahan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.